Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidul syuhuri min iddati syuhuri indallah isna'asyata syahran fi kitabillah allazi arsalahu rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tasba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, berkegiatan, di mana pada saat yang semasa atau pada saat yang bersamaan sebagian dari saudara kita ada yang telah mendahului kita atau yang mungkin sakit ataupun karena sudah uzur usia yang sangat sepuh, maka belum bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan dan aktivitasnya terkhusus di bulan Ramadan. Kemudian salam serta salam tak lupa terhaturkan pada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau salah satu syariat yang dirisalkan kepada beliau dan juga ternyata dirisalkan kepada umat-umat sebelum beliau, yaitu puasa atau siang, itu kemudian diberikan ketentuan dan kekhususan pada umat ini, yaitu dengan puasa yang khusus, itu puasa Ramadan. Jamaah sidang salat asar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, sebenarnya berkaitan dengan kegiatan pada sore hari ini bekerja sama dengan Masjid Syifa dari Indonesia juga dan Dewan Dakwah. Kami sebenarnya perwakilan dari Dewan Dakwah. Perkenalkan, nama saya Khalil Amin. Kebetulan asli saya jauh, saya di Kalimantan. Namun kemudian qadarullah mendapatkan rezeki menikah dengan putri Bukit Tinggi, seperti itu. Jadi nama saya Khalil Amin, digelarkan kemudian waktu menikah Sultan Mudun, Khalil Amin Sultan Mudun. Alhamdulillah, ini sudah berjalan lebih dari sekitar 2 bulan kepindahan kami dari Yogyakarta. Kebetulan saya cukup lama di Yogyakarta, dari SMA sampai S2. Jadi sekitar 12 tahun. 12 tahun menuntut ilmu di Yogyakarta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian berkenaan dengan kajian kitab ini, banyak kalau di masyarakat kita temukan kan sudah banyak yang mengkaji berkenaan dengan tema-tema tertentu. Jadi tema A, tema B, tema C gitu ya. Misalnya tema keutamaan puasa atau hal-hal yang dijauhi dari puasa yang dimaksudkan atau yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Nah, tapi agak cukup jarang saya melihat adanya kegiatan kajian yang cukup sistematis dengan ada dasar kitab. Mengapa kitab ini penting? Kalau kita melihat khazanah tradisi ulama kita, termasuk di Minangkabau, ya, Minangkabau abad 18 dan 19 itu banyak sekali ulama yang produktif. Dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Yasin Al-Badani, beliau bahkan dijuluki sanad dunia. Jadi orang dari berbagai negara internasional mengambil sanad dari beliau ini, Syekh Yasin Al-Fadani atau Al-Fadani, pun Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan masih banyak.
Dan di antara ulama-ulama Minangkabau ya, terdahulu abad 18, 19, bahkan 20 banyak sekali yang mempunyai karya atau mu'allafat, karya-karya yang sekarang kalau kita akan bertanya kepada anak pondok pesantren, misal kita bertanya apa karya dari yang Arabic Syekh Ibrahim Musa, orang bingung apa karyanya, padahal banyak sekali, dari tafsir, dari fikih, dari hadis. Kemudian ya Rasul misalnya, ya Rasul beliau menulis sebuah tafsir Al-Quran misalnya. Nah, tidak ada orang yang kemudian berusaha untuk mengkajinya seperti itu. Tentu saja karena juga manuskripnya atau tulisannya sampai sekarang sukar ditemui gitu. Adapun alhamdulillah yang terselamatkan banyak karyanya karena dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu wujudnya ialah karya Buya Hamka. Alhamdulillah kami sendiri itu puluhan koleksi karya Buya Hamka, itu sekitar 40-an dari 100 karya yang lebih. Jadi Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar itu menyebutkan saya menulis lebih dari 100 karya, baik Rasail itu karya kecil-kecil, tipis-tipis makalah, hingga tafsir Al-Azhar yang sampai 9 cetakan terbaru 9 jilid, ada lagi cetakan 10 jilid kalau di Singapura. Jadi di Singapura itu tafsir Buya Hamka dicetak 10 jilid. Kalau di Indonesia 2 kali cetak, ada yang 30 jilid, ada yang 9 jilid. Alhamdulillah karya Buya Hamka terselamatkan. Tapi masih banyak karya-karya ulama kita yang selayaknya ya kita kaji, tapi belum kita mengarah ke sana. Nah tentu mengkaji sesuatu berdasarkan kitab atau sistematis ini memang membutuhkan waktu. Jadi tidak sekali selesai. Ibarat kalau orang mau masak rendang hingga sampai rendang, tentu ada proses dari mengaduk santan. Jam ketiga, jam keempat baru masukkan daging. Jam ke-5, ke-6 jadi kalio. Tapi menjadi rendang yang hitam ya sekitar 8 jam. Kebetulan kamu praktik masak rendang kemarin. Jadi sampai 8 jam sebelum puasa, luar biasa. Ya, wajar mahal. Ya, baik. Nah, berkenaan dengan puasa, sebenarnya banyak ulama kita yang menulis karya. Banyak ulama yang menulis karya, baik di Arab. Ya. Arab ini luas sekali nanti. Dari Maroko, ya, di Afrika Utara, Maroko, kemudian sampingnya ada Aljazair, kemudian Tunisia, Libya, kemudian Mesir. Sininya lagi ada Yaman, Saudi Arabia, Persia, bahkan Spanyol dulu banyak sekali ulama di sana, di Spanyol. Nah, salah satu kota yang kemudian dianggap itu adalah pabrik para ulama, jadi ulama sangat banyak di sana adalah kota Damaskus. Kota Damaskus itu ada di Syria. Syria sekarang yang hancur karena perang saudara itu. Kita doakan semoga saudara kita diberikan keamanan dan keselamatan oleh Allah. Amin. Nah, di Damaskus itu banyak sekali ulama. Salah satunya adalah ulama yang akan menulis, akan kita kaji ini. Ulama penulis dari kitab Maqasidus Siyam. Kitab satunya nih, Maqasidul Kitabil Aziz. Maqasidus Siyam atau Maqasidus Syaum. Penulis dari kitab ini adalah Al-Iz atau Izzuddin, Al-Iz bin Abdissalam, atau dinamakan nama beliau yang lebih terkenal Izzuddin bin Abdissalam. Nama lengkap beliau Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami Ad-Dimashqi. Dia orang Damaskus. Beliau ini adalah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, faqih mazhab Syafi'i,
yang digelari sultanul ulama. Jadi rajanya para ulama. Jadi kalau wali atau sufi ya, wali, pernah dengar istilah wali itu. Kalau wali, sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini sering masyhur. Di Indonesia banyak tarekat. Di Sumatera Barat saya kira juga ada tarekat Qadiriyah ya, selain Naqsabandi dan Isamani. Nah itu salah satu sanadnya sampai ke Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ada gelar lain, Sultanul Ulama. Jadi sultannya para ulama. Nah, dia adalah yang kita akan bahas kitabnya ini, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam Ad-Dimashqi. Ya, orang Damaskus, tapi wafatnya di Mesir, di merantau juga ceritanya. Baik, sebelum kita masuk ke kitab ini, mungkin sebagai pengantar saya juga akan bercerita mengapa kita perlu mengkaji satu kitab ulama secara bertahap, pelan-pelan. Karena memang sebagaimana rendang tadi, ya, tidak ada rendang langsung jadi, kecuali ke Simpang Raya atau ke Gor Raya. Jadi macam-macam ya. Lokal, dagiang, jadi diskriminasi. Kan yang di Jawa sendiri agak beda juga rendangnya. Ya. Wah ya, sana gulanya banyak. Ya, jadi berkaitan dengan Syekh Izzuddin tadi ya, yang dijuluki Sultanul Ulama, kita akan coba menelisik siapa sih beliau ini gitu ya. Sebelum kita membaca karyanya, kita coba cari tahu beliau ini siapa. Beliau al-mutawaffa sanah gitu ya. Berapa tuh? 667 Hijriah. Jadi wafatnya 660 Hijriah. Mungkin abad sekitar abad ditambah berapa? 1 Hijriah itu sekitar 580-an Masehi. Ya, sekitar abad 12, abad 13. Nah, beliau ini hidup di Damaskus pada masa kedatangan bangsa Mongol. Jadi Mongol ini kan luar biasa. Dari pedalaman Mongolia itu Rusia, Asia Tengah, terus melakukan invasi, Baghdad hancur. Kemudian selain Baghdad hancur, Damaskus juga. Waktu itu ulama itu berjihad ketika kedatangan bangsa Tatar itu. Jadi ada namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu tidak hanya berfatwa, mengajar, tetapi beliau dalam Syiar Alaman Nubala, salah satu karya muridnya diceritakan, beliau menjadi infanteri. Infanteri itu kayak Kopassus, pasukan garis depan. Nah itu ulama ya. Jadi tidak hanya berbicara, tapi menjadi orang yang paling depan, infanteri. Nah, Syekh Izzuddin ini termasuk yang waktu itu serangannya luar biasa. Damaskus kalah, Syria, kemudian daerah utara Arab itu namanya terinvasi, kalah, sampai kemudian pertarungan yang menentukan di Ainjel. Sultan Mamluk saat itu, Sultan Saifuddin Qutuz namanya, berhasil mengalahkan Mongol, sehingga waktu itu Mongol kalah dan kembali ke Asia Tengah. Ternyata keturunannya tidak semuanya kembali, ada yang ke arah India. Nah itu yang kita kenal dengan Khan. Salman Khan itu keturunan Mongol dan Muslim. Baik. Nah berkaitan dengan Syekh Izzuddin, saya coba mencari-cari riwayat tentang beliau. Saya mendapat di kitab ada namanya Tabaqat Asy-Syafi'i. Jadi bercerita tentang ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Penulisnya adalah Syekh Tajuddin As-Subki, seorang ulama besar juga. Syekh As-Subki itu menulis ribuan ulama dalam kitab, ada 10 jilid. Dia hanya mendokumentasikan cerita ulama sebelum dia. Syekh Izzuddin itu ada di bagian ke nomor 1183 itu, di juz ke-8 itu. Beliau mengatakan, Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan bin Muhammad ibnu Muhazzab As-Sulami. Beliau adalah siapa? Nama lengkapnya Abdul Aziz ya. Jadi nama lengkapnya Abdul Aziz. Izzuddin itu adalah julukan. Jadi biasa kalau orang Arab itu biasanya punya namanya julukan, punya namanya gelar. Julukan atau gelar.
Itu namanya lakop kadang-kadang. Tapi ada juga namanya kunyah. Kunyah itu yang biasa punya abu-abu itu. Kalau saya kemudian punya anak nanti saya Ismail, kemudian saya dipanggil Abu Ismail, nah, itu kunyah. Nah, ini lakopnya Izzuddin. Nah, kata Imam As-Subki, siapa beliau? Syekhul Islam wal Muslimin. Nah, beliau seorang guru besar dari kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Wa ahadul a'immatil a'lam, dan dianggap sebagai salah satu imam a'lam dunia, jadi internasional, terkenal kemana-mana beliau saat itu. Sultanul ulama'i, jadi beliau dianggap juga sultannya para ulama. Imamu suhu bila mudafa'ah, jadi beliau dianggap orang yang paling terpandang pada zamannya. Al-qaimu bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fi zamanihi, seorang yang menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkar pada zamannya. Nanti ada kisahnya, ceritanya beliau waktu itu jadi mufti Damaskus. Saat itu raja yang berkuasa di sana namanya Sultan Malik al-Ashraf. Waktu itu Sultan itu mengeluarkan satu pernyataan yang kontroversi, jadi membuat geger, ramai orang. Kalau tidak salah waktu itu berkaitan dengan Quran. Di Quran itu ya dianggap makhluk ya. Nah, kemudian semua ulama ini tidak setuju, protes ulama. Tetapi tidak ada ulama di Damaskus saat itu yang berani protes terang-terangan. Sehingga sampailah kabar berita itu kepada Imam Izzuddin ini. Imam Izzuddin setelah mengetahui langsung mendatangi raja, memberitahu Sultan bahwa Sultan salah, dan kemudian ya sudah, engkau mulai hari ini saya copot jabatannya dari mufti. Wah, langsung alhamdulillah, syukur, saya bersyukur pada Allah. Orang kaget semuanya, kok bersyukur dicopot dari jabatan mufti? Kata beliau, ini yang saya tunggu dari sejak lama saya ditetapkan. Jadi beliau diminta sama pemimpin jadi mufti, ya beliau tidak bisa menolak. Tetapi dalam hati kecil beliau tidak ingin menjadi orang dengan jabatan di pemerintah. Nah, tentu ini bisa beda-beda ya. Jadi ada ulama yang memang harus didekat dengan pemerintahan, dan ada ulama memang menjaga jarak gitu, agar seimbang. Nah, Izzuddin kemudian alhamdulillah gitu. Kemudian ditanya lagi, kenapa kok Anda senang sekali Imam Izzuddin? Beliau menyebut kalau kita jadi mufti itu kita bagaikan, ya, kata beliau, kalqam fi jahannam. Jadi berdiri samping neraka jahanam, di jurang neraka jahanam. Kan kalau orang jadi mufti itu kan mencoba memberikan jawaban, menyelesaikan masalah umat dan pemimpin. Nanti kalau salah bisa berbahaya, tanggung jawabnya besar sekali. Kemudian tidak lama setelah itu beliau pulang, dan kemudian ada ulama dari luar kota yang mendatangi pemimpin itu menyebutkan As-Sarasi Al-Hanafi kalau tidak salah, menyampaikan Izzuddin menyampaikan ke raja, ya Sultan Malik al-Ashraf, ini Izzuddin ini benar. Semua ulama juga tidak ada yang berselisih dari beliau, tetapi hanya beliau yang berani untuk menyampaikan kepada Anda. Karena akhirnya sadar, raja itu merasa hilaf, akhirnya minta maaf kepada Izzuddin, Imam Izzuddin bin Islam. Nah, kalau hari ini situasi itu mungkin agak susah kita temukan, seperti Buya Hamka dan Soekarno gitu ya. Itu kan kemarin beberapa waktu lalu saya ketemu dengan anak Buya Hamka itu, yang paling kecil, Pak Syakib. Nah, cerita itu tentang bagaimana Buya setelah di penjara 2 tahun masih mau menyolatkan, jadi mau sholat di Pak Soekarno. Susah kalau hari ini, wah kalau kita mungkin tidak sanggup sudah di penjara. Baik, kemudian saya lanjutkan. Al-muttali'u ala haqa'iqi syari'ati wa bawadhiha. Jadi beliau itu adalah orang yang al-muttali'u, memunculkan, menerangkan ala haqa'iqi syari'ah, hakikat-hakikat syariah dan yang berkenaan dengannya. Al-arifu bimaqasidiha, mengetahui maksud dan tujuan-tujuan dari syariat itu.
Jadi kalau ulama kadang-kadang ada yang modelnya kan, kalau kata apa ya, kita itu Dr. Saiful Amin kan, nahnu doa walaisa qudud. Kita ini dai mengajar, bukan jadi hakim untuk menghakimi orang. Nah, orang hari ini tentu saja kalau kita melihat ya di media sosial, banyak orang kemudian menjadi hakim. Anda salah, Anda ini. Padahal bisa jadi permasalahan yang dimasalahkan adalah masalah perbedaan yang ada di dalam hazanah kita ulama sendiri. Jadi berkeras-keras padahal yang tidak perlu. Nah, itu biasanya karena tidak memiliki kapasitas ilmu maqasid tadi, memahami tujuan-tujuan syariat itu, sehingga syariat menjadi kering. Padahal kalau kita bicara soal syariat, kalau di Al-Quran itu kan istilahnya had, hudud Allah. Jadi hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT di Al-Quran. Zina hukumannya apa, kemudian mencuri hukumannya apa. Nah, hudud atau had itu dalam bahasa artinya batas. Jadi ibarat kalau syariat itu luas, hudud itulah yang menjaganya. Jadi tidak mungkin orang langsung dihukum potong tangan mencuri tanpa ada sosialisasi, peringatan. Itu kan tidak manusiawi, jadi kan tiba-tiba nangkap ayam semua potong tangan, itu kan tidak. Iya. Nah, maqasid syariat memberikan peran besar di sana. Kemudian disebutkan lam yara misla nafsihi. Tidak ada yang seperti beliau pada zamannya itu. Wala ra'a man ra'ahu mislahu. Ilman wa wara'an wa qiyaman fil haqqi wa saja'atan wa quwwati janan wa salatun lisan. Jadi ilmunya, wara'nya, kemudian qiyam fil haqqnya, menegakkan kebenarannya, wa syaja'atan, keberaniannya, wa quwwata janani wa salatata lisani. Lisannya menyampaikan berani. Beliau dilahirkan ulida fi sana sab'in au sanati samanin wa sab'in khamsumi'ah. Beliau dilahirkan tahun 578 Hijriah, wafat tahun 660 Hijriah. Kemudian ini rekam jejak beliau. Tafaqahu ala Syekh Fakhruddin ibni Asakir. Beliau memfakihkan diri beliau ya. Di depan siapa? Maksudnya belajar kepada siapa? Di antara gurunya salah satunya Fakhruddin ibni Asakir. Ini salah satu tokoh yang paling terkenal. Kalau kita bisa bicara sejarah Islam, pasti ada nama Ibnu Asakir. Beliau menulis Tarikh Damaskus, ya, Tarikh Dimashq, 80 jilid. 80 jilid. Oh, segini ya lebih. Cetakannya terbaru 80 jilid. Ibaratnya hanya menulis sejarah satu kota. Nanti kalau ada sekarang ada anak Bukit Tinggi, ya, itu menulis sejarah Bukit Tinggi. Dan itu saya kira bisa berjadi berjilid-jilid karena Bukit Tinggi kan bukan sembarang kota. Kota yang punya sejarah luar biasa. Itu salah satu gurunya, seorang ahli hadis dan ahli sejarah. Wa qara'a al-usula ala Syekh Saifuddin Al-Amidi wa ghairihi. Nah, ini kemudian juga berguru pada Syekh Saifuddin Al-Amidi. Ini salah satu ulama yang sangat besar juga. Kalau kita bicara soal akidah, bicara soal syariat, fikih, pasti akan ketemu nama Saifuddin Al-Amidi. Wa sami al-haditsa min al-hafiz Abi Muhammad Qasim bin Hafiz Al-Kabir Abul Qasim Ibnu Asakir. Dan gurunya juga ada. Jadi ada dua ya, Abul Qasim Ibnu Asakir dan Fakhruddin Ibnu Asakir. Jadi ada macam-macam. Kalau orang Arab itu kadang-kadang namanya hanya satu, kemudian nama kakeknya, ada nama ayahnya, kakeknya, kakek dari ayahnya, kakek dari kakeknya. Ada. Jadi kemarin waktu saya masih di Jogja, kebetulan bertugas di Manung 1 Yogyakarta waktu itu, ada mabukmus utusan dari Al-Azhar. Beliau namanya Syekh Muhammad Hasan
Syekh Muhammad Hasan Hussein Hamdi Zakzuk. Saya tanya, Syekh itu nama beneran itu nama antum sepanjang itu? Enggak, Muhammad itu nama saya, Hasan itu nama bapak saya, Hussein itu nama kakek saya, Hamdi itu nama kakek bapaknya, Zakzuk itu nama leluhurnya. Ya, jadi luar biasa sekali. Namanya hanya satu kan. Kita kan mengenal nama kakek kita saja sudah bersyukur. Ya, itu luar biasa. Kemudian juga berguru pada Syekh Suyuh Abdul Latif bin Ismail bin Abi Sa'ad al-Baghdadi, Umar bin Muhammad bin Tabarzani, Hanbala bin Abdullah al-Usafi. Banyak sekali guru-gurunya. Al-Qadi bin Abi Samad bin Muhammad Kharastani wa ghairihim, wa khadar ala Barakat ibni Ibrahim al-Khushu'i. Jadi banyak sekali. Ini nama-nama ulama yang asing juga di telinga kita. Saking banyak juga ulama ini. Nah, kemudian di antara muridnya yang paling terkenal ya, Rawanhu, ya Rawanhu artinya meriwayatkan darinya Talabizatuhu Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aidi. Jadi pernah mungkin Syekhul Islam ya, seorang ulama besar juga setelah Syaizuddin, namanya Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau mensyarah kitab Arba'in Nawawiyah, salah satu ulama terkenal juga. Dan banyak sekali ya masih murid-murid beliau. Al-Imam Al-Alauddin Abdul Hasan Al-Baji. Jadi banyak sekali murid-murid beliau. Kemudian ini panjang, saya persingkat. Ada satu kisah menarik yang saya temukan di sini. Jadi tulisannya maklum Pak di mana? Sami itu Syekh Al-Imam yaqul sami'tu Al-Baji. Al-Baji ini muridnya. Yaqulu sa'altu Syekh lima ja'a. Ini yang bawa saja. Sami'tu Syekh Al-Imam yaqul kana Syekh Izzuddin fi awali umrihi faqiran jiddan. Ini kisah menarik dari Syekh Izzuddin. Beliau seorang yang sangat miskin, fakir sekali ketika masa kecilnya. Karena Syekh Izzuddin fi awali umrihi faqiran jiddan. Walam yashtaghilu illa ala kibarin. Walam yashtagil. Dan beliau tidak menyibukkan diri, maksudnya dalam menuntut ilmu, illa ala kibarin, sampai usia tuanya. Jadi menuntut ilmunya dimulai ketika usia beliau tua. Wa sababu dzalika annahu kana yubayyitu fil qallasati min jami' Dimashq. Jadi beliau tuh sampai yubayyit itu nginap. Fil qallasah, qallasah itu itu di emperan gitu, seperti itu. Jadi saking tidak punya uang ya. Jadi sampai demi menuntut ilmu di Masjid Damaskus, beliau sampai tidurnya di emperan masjid, di selasar masjid. Fabata biha lailatan zata bardin syadidin. Suatu malam ya, beliau yang di malam beliau sangat dingin, beliau tidur di emperan masjid itu. Ini kisah tentang beliau. Fahtalama ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah. Fahtalama faqama musarra'an wa nazala fi bir. Fil birri birkati kalasa. Kemudian turun ya. Fakhasala lahu alamun syadidun minal wardi. Kondisinya sangat dingin. Wa'ada fanama fahtalama thaniyan. Udah mandi wajib. Kemudian balik tidur. Fahtalama thaniyan, mimpi basah lagi yang kedua kali. Fa'ada ila birkati. Mandi lagi. Lianna abwabal jami'i mughlaqatun. Tidak bisa masuk ke masjid karena abwabal jami'i, pintu-pintu masjid itu mughlaqatun,
terkunci, digembok. Nah, sekarang kan banyak masjid yang kalau udah habis sholat pintunya digembok. Nah, padahal masjid itu sekitar punya umat ya. Punya umat. Tentu ada keamanan juga seperti itu. Nah, kemudian disebutkan la yumkinuhul khuruj. Nah, tidak memungkinkan beliau keluar. Jadi MPR ini maksudnya dalam artian sisi-sisi kalau di masjid di luar negeri itu mungkin agak beda dengan MPR kita gitu ya. Di bapak-bapak yang pernah ke Masjid Nabawi mungkin ya, dia bagian tepi-tepi itu kan, dia dikunci semua, tak bisa keluar. Tapi alhamdulillah di dalam ada tempat untuk mandi. Fatwala fa'umiya alaihi min syiddatil bardi. Beliau ragu nih lihat gimana ini min syiddatil bardi, dingin sekali. Ana asyab kata beliau, saya ragu mandi apa enggak lagi nih sudah mandi pertama kira-kira kayak es gitu kan, kayak di Bukit Tinggi kan mandi jam 2 malam tuh wah menyiksa sekali. Tapi apa boleh buat, kalau malamnya kita memang junub ya mau gak mau subuhnya harus mandi ya. Ya itu dingin sekali gitu. Nah itu sampai 3 kali. Yang ketiga ini bingung beliau, mandi enggak ya, karena syakku kata beliau, kalau mandi mungkin bisa pingsan. Al-Qan Asyaikhul Imam beliau yahka in hadza ittifaq lahu thalatha marratin tilka al-lailata aw marratayn faqat. Nah ini mungkin muridnya enggak yakin 2 atau 3 kali. Summa sama'an nida fil marratil akhirah. Tapi di akhir itu yang ketiga atau yang kedua beliau mendengar sebuah suara. Nah ini kadang-kadang cerita-cerita yang kayak gini kan goib-goib gitu. Tapi kadang-kadang memang terjadi di kalangan para ulama itu. Ditanya, suara menanyakan, ya Abdissalam, ya Ibnu Abdissalam, aturidul ilma amil amal. Kamu pengen ilmu atau amal? Waqala Syekh Izzuddin, beliau mengatakan ilmu. Kenapa? Li'annahu yahdi ila al-amal. Fa asbaha wa akhadha at-tanbih. Ini sebagian ulama mengatakan dimaksud at-tanbih itu futuh, jadi keadaan kayak orang tiba-tiba langsung paham, keadaan mudah yang awalnya susah untuk masuk ilmu pengetahuan, tapi kemudian jadi mudah. Kisah ini juga dialami oleh seorang ulama lain namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar itu kan karena melihat batu, beliau kan jadi hafiz ulama hadis yang besar itu usia 75 tahun. Tidak ada terlambat untuk belajar. Fahafizu fi maddati yasir. Di beliau mudah sekali menghafal pengetahuan. Wa qala ala ilmi, menerima pengetahuan. Fakana alama ahli zamani wa min a'badi khalqillah ta'ala. Sini kemudian beliau yaitu jadi orang yang ahli ilmu ya, menjadi ahli zamani, orang yang ahli zamannya maksudnya otoritas. Karena keinginan kuat beliau. Nah itu sekilas mungkin kisah-kisah ya. Jadi beliau banyak sekali kisahnya gitu. Ada juga zikr waqi'ah at-tatar wa makana min sultanul ulama fiha. Zaman beliau pas invasi Mongol juga ya. Nah tapi ala kulli hal itu saja ya, mungkin akan kita bahas. Kemudian sebelum masuk kitabnya pula, beliau ini Syekh Izzuddin ini menulis banyak kitab. Mungkin yang sudah dicetak sekitar 40-an seperti ini. Nah, yang paling terkenal adalah kitab berkaitan dengan qawaid fikih ya. Jadi Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam dan beberapa kitab lainnya. Nah, mungkin itu. Baik, kita bismillah, kita coba masuk ke kitabnya. Sebelum kita masuk ke mengkaji kitab beliau, kita hadirkan Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Nafa'ana wa bihi amin. Semoga merahmati kita, memberikan berkah atas apa yang terjadi.
Ini bentuk kitabnya, tulisan manuskrip. Maqasid shaum, tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari puasa. Ta'lifu Sultanul Ulama Al-Izz ibn Abdissalam atau Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami Dimashqi Asy-Syafi'i. Adapun tahqiqnya ya, Iyad Khalid At-Tala, ini terkenal juga ya, ulama peneliti naskah. Kalau tidak salah kitab-kitabnya Syekh Izzuddin itu rata-rata ditahqiq oleh Syekh ini, Iyad Khalid At-Tala. Ini tidak ada penjelasan yang panjang di sini karena penjelasan panjangnya ada di kitab sebelumnya, namanya Syajaratul Ma'arif. Ini sering disebut sama Gus Baha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman. Beliau berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Qala Asy-Syaikh al-Faqih. Qala Asy-Syaikh al-Faqih al-Imam al-Alim as-Sayyid al-Fadil mufti al-muslimin. Telah berkata Syekh Al-Faqih, imam dunia, imam internasional alam, Sayyidul Fadil yang sangat terhormat, ya. Mufti muslimin, mufti kaum muslimin, baqiyatus salafus salih, antara salafus salih, Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Hafazahullahu wa aqahu wa radiya anhu wa ardahu bimannihi wa karamihi. Kitab as-Sawmi wa fihi asyaratu fusuliyah. Jadi dalam kitab ini ringkas saja ada 68 halaman, 64 halaman, hanya berisikan 10 bab. Kitab-kitab Arab itu biasanya daftar isi atau fihrisnya ada di belakang. Jadi kita bisa lihat di belakang itu, ini bab-babnya nih. Fihris al-Muhtawiyat. Jadi pertama berkaitan dengan al-faslul awwal fi wujubihi. Jadi wujubihi siyam atau wujubihi shaum, berkenaan dengan kewajiban puasa. Yang kedua al-faslus tsani fi fadhailih. Jadi berkenaan dengan keutamaan puasa yang kedua. Yang ketiga berkenaan dengan fi adabi, adab-adab berpuasa. Kemudian yang keempat al-faslul rabi'u fima yujtanabu fihi, hal-hal yang dihindari ketika puasa. Jadi ada hal yang perlu dihindari. Kemudian bab kelima al-faslul khamis fit tamas, perburuan atau hunting atau Lailatul Qadri. Jadi berburu atau mencari malam Lailatul Qadar. Ini tradisi para ulama, yang malam Lailatul Qadar itu dicari, diusahakan. Kemudian bab ke-6 fil i'tikaf wal judi wa qiraatil Qur'ani fi Ramadan. Ini bab tentang i'tikaf, ya, dan kesungguhan jud wa qiraatil Qur'an fi Ramadan, dan bagaimana membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bab ke-7 berbicara al-fasl sabi' fi itba'i Ramadhani bi sitti min Syawal, berkenaan dengan mengikuti sunnah, mengikuti bulan Ramadan ini dengan puasa 6 hari Syawal. Kemudian bab ke-8 al-fasl samin fi shaumil mutlaq. Jadi ada namanya shaum mutlaq. Jadi kita spoiler isinya kita ceritakan sedikit, mungkin nanti sebelum kita bahas panjang di dalam, masih panjang dia bulan puasa harinya. Jadi ada namanya shaum mutlaq. Jadi Rasul itu pernah satu ketika nanya ke Ibunda Aisyah, ya Humairah, ada tidak makanan buat pagi ini? Tidak ada. Sudah kita puasa. Mutlak. Jadi memang hayat berniat berpuasa karena Allah. Kemudian ada al-fasl tasi fi shaumit tatawwu.
Tatawu ini puasa sunnah ya, yang nanti ada ketentuan-ketentuannya, misalnya Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid, jadi macam-macam puasa ya. Nah, Shaum Sa'ban, Shaum Muharram, Shaum Tasu'ah, Shaum Asyura, Shaum Asri Zulhijjah, Shaum Yaumi Arafah, Ayyamul Bid, Shaumul Isnin, Shaumul Khamis. Nah, itu puasa sunnah. Nama lainnya puasa tatawu. Kemudian terakhir, al-faslul akhir fi ayyamil lati naha an syiyamiha. Jadi bab mengenai hari-hari yang kita dilarang berpuasa di hari itu. Enak kalau itu. Senang ya. Dia kalau dilarang puasa, kalau disuruh puasa, bismillah. Apalagi yang baru nikah kok kayak saya. Gak bisa dekat-dekat. Ayo. Nah, hari ini kita hanya akan membahas yang bab pertama. Kebetulan sangat singkat, maka kemudian di sana beliau tidak ada tafsir. Kemudian saya akan mencoba mengambil isinya dari tafsir lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl al-awwal fi wujubihi. Saya wujubihi dari puasa. Qala Allah Ta'ala wa 'azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'azza wa jalla, maha tinggi maha luhur, wa jalla maha luhur. Ya ayyuhallazina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, 'alaikum atas kamu sekalian, asyam puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana pula diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu sekalian menjadi orang bertakwa. Kemudian beliau menjelaskan maknahu la'allakum tattaquna an-nar bisawmi, agar kamu menjadi orang yang mengusahakan takwa ya. An-nar bisawmi. Jadi maksudnya kata takwa itu kan dari kata waqayaki, jadi kehati-hatian. Ada kehati-hatian, ada unsur kehati-hatian ketika kita berbicara tentang takwa. Maka sering sekali takwa didefinisikan oleh para ulama imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Laksanakan apa yang diperintah Allah, jauhi larangan yang Allah larang. Nah, jadi tetap benar bisawmi. Kita hati-hati dengan puasa kita, diharapkan kita bisa jauh dari fa inna shaumahu sababun li ghufrani dzunubil mujibati lin-nari. Maka sesungguhnya shaumahu, puasanya orang-orang yang berpuasa tadi, sababun menjadi sebab li ghufrani dzunubi, bagi terampuninya dosa-dosa, al-mujibati lin-nar, yang mana harusnya dengan dosa itu orang masuk neraka. Tapi karena puasanya, kemudian puasa itu orang menjadi bertakwa, maka terampuni segala macam kesalahan, sehingga orang itu terlepas dari bahaya neraka. Jadi memujibati lin-nar. Jadi ada dosa-dosa yang kemudian mewajibkan orang itu masuk neraka. Ini orang melakukan dosa ini tidak tobat, tidak masuk neraka. Tapi dengan puasa dikufroni dzunubi, diampuni dosa-dosa orang-orang yang berpuasa. Wa fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal Islamu ala khamsin. Ini Islam dibangun di atas 5 fondasi. Ini sudah sangat masyhur buat Islam ya. Ala anta abdullah, ala anta abdullah wa takfuru bima dunihi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dia ada 5. Kita menghamba kepada Allah ya, dan kita tukfaru bima dunihi ya, tertutupi dan dengan apa yang di bawahnya, artinya kita menghamba gitu.
wa iqamis sholati, kita menegakkan sholat, wa ita'iz zakati, kita menunaikan zakat, wa hajjil baiti, menunaikan haji, melaksanakan haji, wa shaumi Ramadan. Nah, di sini tidak begitu banyak dijelaskan, maka saya coba mencari di antara sumber tafsir Al-Quran sangat banyak, tetapi ada satu tafsir yang saya kira itu menarik untuk dibahas. Jadi judulnya At-Tafsir wal Bayan di Ahkamil Quran, tulisan Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi. Jadi orang ini masih hidup, beliau masih hidup, lagi di penjara di Saudi. Iya. Beliau ini dijuluki Ibnu Qayyim yang modern, jadi sangat fasih. Kita akan coba baca berkenaan dengan tafsir ahkam ya, ayat tentang puasa. Di sini beliau tidak menjelaskan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bada'a ya. Sebab Allah memulai al-ayat. Allah memulai ayat ini bihitabil mu'minin. Jadi ayat ini dimulai dengan ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Jadi khitab itu adalah tujuan ini, orang ini untuk siapa ayat ini? Untuk orang yang beriman. Kalau di Quran kita akan temukan ya ayyuhan nas ya, umum, wahai manusia gitu. Kemudian ya ayyuhallazina amanu, ada juga ya ayyuhallazina amanu, bagi orang yang beriman. Kenapa? Kata beliau, li'anna surata madaniyatun. Jadi karena surat ini Al-Baqarah ini adalah surat madaniyah. Bedanya surat yang diturunkan madaniyah itu apa? Biasanya dimulai dengan ayat ya ayyuhallazina amanu. Itu di Madinah. Kemudian kalau yang di Mekah atau Makkiyah itu biasanya ya ayyuhan nas, umum. Seperti itu. Meskipun nanti yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah itu ulama ada berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Meskipun tidak di Mekah, tapi kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah. Dan kalau di Madaniyah ayat yang tidak mesti diturunkan di Madinah, tapi setelah hijrah, maka dia termasuk Madaniyah. Wal khitaba yatadammanu hukman yatawajjahu ilal mu'minina khassatan. Kata beliau, khitab tadi ya, seruan itu yatadammanu hukman, mengandung hukum ya, mengandung aturan, yatawajjahu yang diarahkannya aturan itu, hukuman itu ilal mu'minina khassatan, kepada orang mukmin secara khusus. Jadi kalau kita bukan orang yang beriman, maka ya tidak dikenakan kewajiban untuk puasa Ramadan. Tapi tentu kita yang merasa beriman ini, bismillah, semoga iman kita diakui oleh Allah. Ya maka ketika disebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya kita termasuk diperintahkan di sana. Tapi kalau orang kafir tidak. Jadi khassatan. Wa zalika annal kuffara la yukhatabuna bi furu'i syari'ati lil amali biha fid dunya. Jadi karena memang orang kafir itu tidak diseru berkaitan dengan bagian-bagian dari syariah untuk diamalkan di dunia. Wa innama yukhatabuna bi furu'i syari'ati yaqabi 'alaiha fil akhirah. Tapi berkenaan dengan orang-orang kafir biasanya ada seruan ya berkaitan dengan syariah ini ya, 'alaiha fil akhirah. Lil iqabi 'alaiha fil akhirah. Jadi hukuman-hukumannya. Innallaha syadidul iqab, biasanya gitu kan. Qauluhu, Allah mengatakan, Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam aslu al-kadbi al-jam'u wal muradu bihi tawsiqus syai' bi jami'ihi wa syaddihi wa 'aqdi amrihi. Itu berkenaan dengan kata-kata kutiba. Sebenarnya kan banyak kalau dalam Al-Quran itu kita akan temukan banyak bagaimana Allah menyeru yang sesuatu yang wajib. Ada kata-kata mendirikan misalnya, aqimis sholat, dirikanlah, itu wajib. Kemudian ada kata-kata kutiba, diwajibkan atas kamu.
Jadi banyak perintah furido, ya. Furido difardukan atas kamu sekalian. Furido alaikum. Nah, itu bentuk penjelasan wajib ini banyak. Aslinya adalah kata al-katbi, jamunya wal muradu bihi guna, yang dimaksud di sini adalah tausikus syai', berkenaan dengan sesuatu itu bijamihi wa syaddihi wa aqdi amrihi, berkenaan dengan keterikatan dengan perintah itu. Nah, itu kutiba. Jadi diwajibkan. Nah, nanti apa namanya penjelasannya berkenaan dengan kata kutiba itu ada akan meminta penjelasan. Maka penjelasan di sana adalah asyam. Wasyamu fil lughati al-imsaku. Siam atau saum itu secara bahasa maknanya menahan. Al-imsaku. Was-shaimu al-qaimus sakit. Jadi orang yang berpuasa atau shaimu itu adalah orang yang menahan sesuatu. Wal mumsikul lazi la yat'amu syai'an. Juga bisa dikatakan mumsik itu adalah lazi la yat'amu syai'an, tidak memakan sesuatu. Dan kalau konteksnya makan. Kan dikatakan yuqalu samal faqsu ala arbihi izalam yang tadi. Dan juga dikatakan kalau dalam kasus di Quran itu Maryam ya, disebutkan dalam surat Maryam itu faquli inni nazaltu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Jadi di sana Maryam, ayah ibundanya Nabi Isa itu mengatakan inni nazartu lirrahmani shauman. Sungguhnya saya bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk melakukan puasa. Apa maksudnya? Imsakan anil kalam. Puasa bicara. Jadi orang puasa itu macam-macam teman. Puasa bicara, puasa apa yang susah? Puasa makan saja, atau puasa minum saja. Kalau di Indonesia itu kan macam-macam ya. Kalau orang mau mendapatkan ilmu ini itu kadang-kadang puasanya macam-macam. Puasa putih, puasa hitam, wisol, macam-macam. Biar kebal misalnya. Sangat banyak kadang-kadang jenisnya kalau Indonesia. Intinya menahan. Ada pula dikatakan wasaumun nahari, puasa pas siang. Wuqufus syamsi fi dhahir. Jadi kata saum itu juga disebutkan wasaumun nahari, tertahan apa siang. Maksudnya apa? Wuqufus syamsi fi dhahir. Diamnya matahari itu dalam penampakannya itu. Kemudian dalam istilah syara, wa amma fi istilah syari' fal muradu bisyami. Nah, ini yang beliau menarik ini. Imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin min saksi makhsusin bi niyatin makhsusatin. Di definisi puasa menurut Syekh Abdul Aziz ini unik. Kalau orang kan biasanya menahan diri dari imsaku anil syarab, kan? Imsaku anil akli, imsaku anil istimta'i, menahan diri dari makan, minum dan berhubungan kalau punya pasangan. Tapi beliau menyebutkan apa itu puasa? Imsakun makhsusun, menahan sesuatu yang khusus, ya. Fi zamanin makhsusin, pada zaman yang khusus pula. Min saksin makhsusin, oleh orang yang khusus. Biniyatin makhsusatin, dengan yang khusus. Ini super khusus begini. Jadi puasa itu menahan sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus oleh orang yang khusus dengan niat yang khusus. Jadi kalau orang berpuasa dia spesial, orang yang khusus. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama nanti banyak dibahas ya. Imsakun makhsusun ya. Kalau disebutkan yang ditahan apa? Tidak-tidaknya ya 3 itu. Jadi yang membatalkan puasa kan makan, minum ya, dengan sengaja, kemudian berhubungan suami istri juga membatalkan puasa. Sebagian ulama di fuqaha mazhab menyebutkan sengaja memuntahkan sesuatu dari dalam tubuh itu juga. Kalau muntahnya tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau memuntahkan itu membatalkan puasa, sengaja niat. Fi zamanin makhsusin, pada zaman yang khusus, waktu yang khusus. Jadi waktunya puasa itu ditentukan. Para ulama menyebutkan dari fajar sodik
sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau di Bukit Tinggi ini saya amati setelah saya 2 bulanan, ternyata orang masih ada azan yang 2 kali Pak ya. Biasanya azan pertama itu namanya azan di waktu fajar kazib, yang azan kedua namanya azan di waktu fajar sodik. Nah, biar orang yang jago. Ya. Kemudian min saksin maksusin, oleh orang yang khusus. Jadi tidak semua orang itu ya memenuhi kriteria untuk berpuasa. Kan wa in kuntum mardhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi orang yang sakit, orang yang safar, ya diberi keringanan untuk tidak melaksanakan puasa seperti itu. Kemudian orang yang haid, ya, nifas itu juga, atau wiladah persalinan. Kalau nifas itu habis melahirkan masih ada darah itu, darah habis melahirkan itu namanya nifas namanya. Tapi ada juga namanya wiladah itu pas persalinannya. Nah, itu tidak boleh orang berpuasa. Bayangkan saja menunggu beberapa jam mau melahirkan puasa, itu bisa bahaya. Kemudian beliau juga menjelaskan ya beberapa hal di sini. Coba kami urai. Asyamu fil umamis sabiqah. Nah, dikatakan di ayat tadi itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Jadi umat terdahulu juga puasa. Nah, bagaimana? Umat siapa saja yang puasa, dari kapan? Zakarullahu anna siyama qad syuri'a 'ala man sabaqana. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang disyariatkan sebelum kita. Jadi sebelum zaman kita sudah ada puasa. Nah, tapi mungkin bentuknya yang berbeda, bukan di Ramadan. Awalan ta'ziyatu bi anna hadha at-taklifa furida 'ala ghairikum wa qamu bihi. Fal insanu allazi yukallafu bihi ghayruhu yatasalla wa yata'azza bi khilafi ma lahu umira bi taklifin wahidahu min dunin nas. Ini berkaitan dengan ulama sebelumnya. Umat sebelumnya. Hadza taklifa furida 'ala ghairikum wa qamu bihi. Jadi adalah suatu kewajiban ya, yang diwajibkan selain kamu, wa qamu bihi, dan mereka menerapkannya. Kemudian kedua, saniyan fihi hasu wa haddun 'alal amal. Ini ada seruan atau motivasi hasu. Al-hasu ala tijarah, seruan untuk berniaga. Jadi al-hasu seruan, dorongan untuk melakukan amal puasa ini. Fa ummatu Muhammadin khairul umami. Umat Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Sebagaimana dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Wa bil hadis innakum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis juga disebutkan ya, ada 70 umat ya, dan kamu adalah umat terbaik dari sab'ina ummatan itu. Kemudian disebutkan fa iza fa'ala man dunahum ma umiru bihi wa hum khairul umami fa hum min babi aula ayyaqumu bi amrillah. Jadi karena orang terdahulu juga melaksanakan itu ya, apalagi umat yang terbaik. Umat yang tidak terbaik saja melaksanakan puasa, apalagi umat yang terbaik. Kemudian dibayani manzilat syariat syiyam. Ini untuk menjelaskan berkenaan dengan posisi syariat puasa. Baik. Nah, kemudian bagaimana puasanya orang yang zaman dulu sebelum kita, sebelum zaman Nabi Muhammad, disebutkan waqad ikhtulifa fi syiyamil mafrudi 'ala umamis sabiqati 'adadan wa zaman. Jadi dulu puasanya ada perbedaan ya, umat terdahulu adadan wa zamanan. Jadi puasanya berapa hari dalam jangka berapa lama itu beda. Kemudian disebutkan pula dalam sebuah hadis, ada ulama terdahulu disebutkan ruya an Ibnu Abbasin wa Ibnu Mas'udin wa Qa'in wa Qatadah
annallaha farada 'ala al-umami sabiqati syiyam salasati ayyamin. Jadi ada umat terdahulu yang disebutkan Allah wajibkan puasa 3 hari saja. Kemudian siapa yang pertama kali berpuasa? Dalam sebuah riwayat dikatakan Warawa bin Abi Hatim An-Nasruddin Musyaris An-Dhahab anna awwala man shoma Nuhun. Jadi ya di antara orang yang pertama kali berpuasa itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ada belum? Ini riwayat namanya dari Ibnu Abi Hatim dari Al-Dhahab itu tapi itu anna awwala man shoma Nuhun. Nabi Nuh banyak puasa. Nah, kita akan lanjutkan sebelah. Nah, kemudian dari Imam Ibnu Abi Hatim juga disebutkan an Abi Rafi an rajulin minal Madinati an Ibni Umar, ini anaknya Umar bin Khattab, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha kataba shiyama ramadhana 'alal umami qablakum. Jadi ternyata ada riwayat menyebutkan puasa Ramadan itu sudah dilaksanakan oleh umat sebelum kita, tapi nanti mungkin ada ketentuan dan perbedaan. Kemudian disebutkan juga ya, Zahirul Qur'ani wa sunnah anna man kana ala Ibrahim ma'murun bittiba'i millatihi wa kullu syir'atin fil usuli fil Islam fahiya min syir'ati Ibrahim wa man ja'a ba'dahu minal anbiya. Nah, jadi puasa Ramadan itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cuman yang menarik adalah dalam sebuah riwayat ya, dijelaskan sama satu di Faidul Qadir Asy-Syaukani, kemudian dikutip oleh Tengku Muhammad Asy-Siddiqi. Beliau menyebutkan dahulu selepas Nabi Ibrahim ya, syariat puasa itu berlanjut. Namun ketika di zaman Nabi Musa, di era Nabi Musa di Bani Israel, berubah itu angka 1 bulan. Awalnya 30 hari. Kemudian ada seorang rahib dari kalangan Bani Israel itu sakit. Kemudian setelah sakit yang parah, orang itu bernazar, si rahib itu, kalau aku sembuh, kata beliau, maka aku akan tambah puasa 10 hari. Ternyata si rahib sembuh, maka kemudian setelah sembuh ditambahnya puasanya jadi 40 hari. Nah, kemudian diikutilah oleh orang lain. Di rahib generasi berikutnya, jadi awalnya bukan puasa wajib, tapi karena rahib itu nazar itu kan mewajibkan atas diri sendiri kan, berjanji kepada Tuhan mewajibkan diri. Nah, itu hanya nazar seseorang, tapi dilihat oleh orang lain dan kemudian dijadikan pegangan. Kemudian di generasi berikutnya ada lagi orang sakit, seorang rahim juga. Kemudian dia juga sakit bernazar, ternyata sembuh. Ditambah lagi puasa itu menjadi 7 hari. Jadi totalnya sudah 47 hari. Kemudian ada lagi rahim yang lain yang sakit bernazar lagi, ditambah 3 hari jadi 50 hari. Nah, jadi cerita takdir bagaimana syariat itu kemudian berubah-ubah itu ya seperti itu. Awalnya dilaksanakan oleh seorang yang terpandang, orang itu kadang-kadang dianggap seorang ulama, orang suci, kemudian diikuti dan akhirnya menjadi keyakinan. Nah, padahal syariatnya tidak seperti itu. Kemudian khusus juga Bani Israel itu ada juga namanya puasa Asyura tanggal 10 di bulan Haram, itu sudah terjadi sejak dahulu. Kemudian berkaitan dengan marahilul tasyri'i siyam, bertahapnya atau tahapan-tahapan marahil ya, tasyri'i siyam, pensyariatan puasa. Nah, ini disebutkan waqad syara'allahu as-siyama fil islami ala marahila. Jadi puasa pun ada tahap-tahapnya seperti wajibnya sholat. Wajibnya wajibnya sholat.
menghindari alkohol, khamar, bukan sholat. Nah, jadi khamar itu kan dilarang, ada tadarruj, ada tahapan-tahapan. Dari kalau wala taqrabus sholat apa namanya? Apa lagi? Wa antum sukar. Jadi jangan laksanakan sholat ya, sedangkan Anda dalam keadaan wa antum sukar. Kemudian disebutkan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu baru haram sepenuhnya. Jadi sebelum-sebelumnya dijelaskan lagi, bahkan disebutkan kalau di tasyrih tarikh Islam karyanya Salman Al-Qattan itu dijelaskan ada tiga tahap itu. Pertama fihi manafi, alkohol ini ada manfaatnya. Tapi wa ismuhuma akbaru min nafihima. Tapi kejelekan dari alkohol itu, khamar itu lebih banyak. Tapi ada gunanya. Orang mau operasi mesti pakai alkohol. Gak mungkin enggak. Baru yang kedua, wala taqrabus shalah wa antum sukar. Terakhirnya baru muncul ayat yang mengharamkan sepenuhnya. Nah, begitu pun dengan puasa. Wal ahadits wal waridatu fil bab tadullu ala annahu wala masuri asyamu suri'a salasata ayyamin min kulli syahrin. Jadi puasa pertama di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum puasa Ramadan adalah puasa 3 bulan, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Jadi ayyamul bid itu adalah syariat puasa pertama. Kama jaa fi hadis Aisyah fi sahihain wa fi hadis Mu'az bin Abbas. Jadi Mu'az bin Jabal, Siti Aisyah dan Ibnu Abbas. Wa fi sahihain min hadis Az-Zuhri an Urwah bin Aisyah an-radhiyallahu anha. Nah, kemudian disebutkan setelah tadi 3 hari berpuasa, disebutkan dalam sebuah hadis dari Mu'az bin Jabal, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah. Jadi waktu itu sudah hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu sudah di Madinah, sudah datang. Kemudian ada puasa 3 hari di sana. Karena yasumu salasatan min kulli syahri. Jadi syariatnya masih puasa 3 hari di setiap bulan, belum puasa Ramadan. Wa yasumu yauma Asyura fasarallahu siyama Ramadan. Kemudian ada juga puasa Asyura ya. Pertama kali puasa Asyura itu kan Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah. Itu ada puasa Asyura. Kemudian Nabi suruh puasa Asyura ditambah dengan hari ke-9 atau Tasu'a. Jadi puasanya orang Islam itu 9 dan 10 Muharram untuk membedakan dengan orang Yahudi. Nah, waktu itu orang Yahudi mengejek Nabi, wah ini niru-niru syariat kami, kami puasa tanggal 10. Nah, kemudian turunlah ayat berkenaan dengan kewajiban puasa Ramadan. Nah, tapi sebelum puasa Ramadan disebutkan Nabi mengatakan man arada saumahu falyasum wa man arada an yut'ima falyut'im. Barang siapa yang mau berpuasa silakan berpuasa. Yang tidak mau berpuasa atau makan ya yut'ama falyut'am, maka ya silakan berbuka, makan saja. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu sunnah, tidak wajib. Nah, baru kemudian fasarallahu azza wajalla siyamahu. Semua fardallahu azza wajalla siyamahu wa nasakha siyama yaumi Asyura minal wujubi ilal istihbabi. Nah, puasa Asyura dulu sebelum tahun 2 Hijriah itu puasanya wajib. Jadi puasa wajibnya kaum muslimin waktu itu puasa Asyura itu. Puasa Asyura Yaumul Bid dia sunnah. Ya, jadi man arada saumahu falyasumhu wa man arada an yut'ima falyut'im. Puasa silakan, tidak silakan. Tapi kalau puasa Asyura wajib. Nah, turunnya ayat berkaitan dengan puasa Ramadan ini membatalkan atau mengganti hukum dari puasa Asyura. Jadi Asyura yang menjadi wajib, kemudian al-wujubi ilal istihbab. Jadi apa? Istihbab, mustahab. Jadi yang dianjurkan. Nah, itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Jadi pada tahun 2 Hijriah.
Ada yang mengatakan riwayat itu jatuh pada bulan Sya'ban. Di sini dikatakan wakama hakahu Ibnu Jarir wa hadza mahallu ittifaqin dan ulama. Ya. Waqad faradallahu siyama fi sanati saniyati kubaila ma'rafati Badrin. Sehingga puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sanati saniyah. Jadi tahun kedua Hijrah ya, mendekati ma'rafati Badrin, mendekati perang Badar. Kama hakahu Ibnu Jarir at-Tabari wa hadza mahallu ittifaqin lil ulama. Sebagaimana disepakati oleh para ulama. Lakinna minhum man qala innahu firra fi Sya'ban wa minhum man qala inna firra qabla dzalik. Jadi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ayat itu turun bulan Ramadan sebelum perang Badar. Nah, perang Badar itu kan pas Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan bulan Sya'ban, ada pula yang mengatakan sebelum bulan Sya'ban. Jadi itulah berkenaan dengan kisah puasa ya. Mungkin karena waktunya juga sudah cukup ini ya, jam 5:15. Mungkin ini saja ya yang berkenaan dengan penjelasan ayat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita dapat beberapa kesimpulan tadi. Puasa Ramadan itu disyariatkan tahun 2 Hijrah ya. Beda lagi dengan haji nanti. Kalau haji itu ada dua pendapat. Ada yang menyatakan pendapat itu dinyatakan bahwasanya haji itu diwajibkan tahun 6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah. Sehingga Nabi itu hanya haji sekali dalam hidupnya, haji wada itu. Tapi kalau Ramadan, ulama tidak ada perbedaan pendapat. Ramadan itu disyariatkannya pada tahun 2 Hijrah, 2 Hijriah. Sehingga Nabi mendapat sekitar 9 kali bulan Ramadan. Kemudian yang pertama kali berpuasa tadi Nabi Nuh. Kemudian puasa Ramadan zaman Nabi Ibrahim diteruskan, tapi terjadi pergantian ya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu mencampur adukan, merubah dari syariat-syariat yang ada. Baik, mungkin itu saja ya, karena sudah jam 5 lewat. Ini sepertinya kan hendak berbuka pada tempat masing-masing di rumah atau yang lain ya. Tapi untuk terakhir ini mengingat ini di dekat rumah sakit, kita doakan semoga saudara kita yang sakit ya, semoga Allah lekas sembuhkan. Semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah hapuskan segala dosa-dosanya dengan sakitnya tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat bisa kami sampaikan sore ini. Insya Allah kita akan lanjutkan sore besok. Akhirul kalam. Sebelum saya tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.